Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Tirunur Praboro. Di sini saya akan membahas materi pertemuan pengantar sistem informasi. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, Statement Development Life Cycle. Yang kedua, metode pengembangan aplikasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Compile versus interpret, procedural object versus oriented. Yang keempat, programming tools. Yang kelima, user conflicting. Dan yang keenam itu implementation methodologies. Yang pertama, systems development life cycle. Pengertiannya, SDLC, System Development Life Cycle. Siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tahapan SDLC. Yang pertama, planning. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, design. Yang keempat, implementation and release. Yang kelima, testing and integration. Yang keenam, maintenance. Model pengembangan SDLC. 1. Waterfall model. 2. V-shape mode. Dan 3. Incremental model. Yang kedua, metodologi pengembangan aplikasi. Metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall. Software development life cycle. Yang pertama kita mulai dari requirement analysis, kemudian berlanjut ke design, kemudian ke development, lalu ke testing, dan terakhir ke maintenance. Metode pengembangan perangkat lunak Agile. Itu pertama, ini secara lingkarannya, dari brainstorm ke design ke development, ke query assignment, dan ke deployment. Metode pengembangan perangkat lunak Scrum proses. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu dari product owner, dia mengembangkan produk backlog-nya, lalu ke sprint planning meeting, lalu ke sprint backlog. Sprint itu berjalan dari 1 sampai 4 minggu oleh showroom master, di mana dia risumnya per minggu itu 24 jam, dan yang terakhir itu finish work atau kerjanya selesai, di mana akan direview oleh sprint dan sprint retrospective. Metode pengembangan perangkat lunak RAD. Yang pertama, Rich Application Development. Requirement Planning. User design itu dari prototype dulu, baru ke test, baru ke refine, baru ke prototype lagi. Lalu dia berlanjut ke construction, dan berakhir di cut over. Metode pengembangan perangkat lunak prototype. Prototyping model diagram. Yang pertama itu kita start ini dari communication, lalu ke quick planning, lalu ke modeling quick design, lalu ke construction of prototype, lalu berlanjut ke development, delivery, and feedback. Yang keenam, metode pengembangan perangkat lunak DevOps. Di sini kita bisa lihat dia berputar dari plan ke code, ke build, ke test, ke package, ke release, ke print, monitor, lalu ke plan lagi, dan akan terus berulang recycle-nya, DevOps. Bahasa pemrograman. Pengertiannya. Bahasa pemrograman itu pengertiannya misalkan dari shortcode hello. Jika dimasukkan ke mesin kode akan muncul di di komputer kita tuh kata hello. Sama dengan ini source code hello C. Kalau yang source code hello B, dia akan muncul ke interpreter ke result baru ke hello. Properti bahasa pemrograman di mana kode subprogramnya ditransformasikan terlebih dahulu oleh sebuah compiler untuk menjadi bahasa pemrograman lain sebelum bisa dibaca dan dieksekusi langsung oleh prosesor, komputer, atau mesin interpreter bahasa tersebut. Contohnya C++ atau C. Interpret language. Properti bahasa pemrograman di mana kode subprogram dibaca dan langsung dievaluasi pada saat program dijalankan, seperti Python, SQL, atau JavaScript.
Pengertiannya, prosedural versus object oriented. Kita bisa lihat di sini bedanya. Prosedural itu menggunakan metode pemrograman dengan menggunakan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Contohnya algoritma tambah struktur data program. Contohnya itu COBOL, BASIC, Pascal, dan Fortran. Object oriented. Paradigma ini menawarkan konsep modular, kemudahan untuk digunakan kembali, dan kemudahan modifikasi. Contohnya itu VisualFox Pro, Java C++, Java C++, Ruby, Python, PHP, Perl, dan lain-lain. Programming tools. Pengertian. Alat pemrograman atau alat pengembangan perangkat lunak adalah program komputer yang digunakan pengembang perangkat lunak untuk membuat, mendebug, memelihara, atau mendukung program dan aplikasi lain. Yang kelima, end user computing. Pengertiannya itu, komputasi pengguna akhir merujuk kepada sistem yang memungkinkan siapapun untuk membuat aplikasi. IUC adalah sejumlah cara untuk mengikutsertakan pengguna akhir ke sistem komputasi. Yang keenam, implementation methodologies. Pengertiannya itu termasuk pada persiapan implementasi perangkat lunak pada lingkungan produksi dan menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan pengujian. Sekian dari materi yang saya bawakan, mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.